Halo, eh, jumpa lagi nih. Saya ingin menitipkan sesuatu juga di platform YouTube ini. Seperti pembahasan sebelumnya, saya membahas tentang orang-orang dekat dalam kehidupan saya yang punya arti besar dalam hidup saya. Salah satunya keluarga kecil saya. Saya mulai dari situ dulu. Yang lalu kan saya bicara tentang anak saya Firdaus Asfarizal, Asfa. Oh, saya lupa. Saya itu selalu punya sebutan buat anak-anak saya. Firdaus Asfarizal itu saya menyebutnya adalah uh, dia itu adalah panggilannya Asfa. Nah, saya sering menyebutnya adalah Asfa itu yang tercinta deh kalau nggak salah. Ah, yang tercinta gitu. Terus saya menyebutnya selalu dengan kata-kata itu gitu buat dia. Nah, sekarang saya ingin bahas tentang uh, anak saya yang kedua, yaitu Fauzan Gibran Rizal. Nah, saya selalu mencari nama anak-anak saya itu memang jujur aja itu di internet gitu. Saya cari sebelum mereka lahir. Setelah saya tahu laki-laki atau perempuan anak saya cari nih nama apa. Jadi anak saya lahir dia sudah punya nama gitu. Nah, kalau yang kedua anak saya itu namanya tadi Fauzan Gibran Rizal, panggilannya Gibran. Saya itu sebetulnya terinspirasi dari um, Ibrahimovic sebetulnya. Cuman saya pikir kalau kasih nama Ibrahimovic sebenarnya terlalu terlalu apa ya, terlalu identik sekali gitu dengan Ibrahimovic. Jadi tahu salah. Saya cari nama yang kira-kira mirip saja. Nah, Gibran. Kebetulan saya juga suka baca buku itu Khalil Gibran. Jadi ya udah cocok lah. Saya kasih nama dia Gibran. Gitu. Nah, Gibran itu saya kasih nama istilah kalau yang kakak Asfa tadi adalah yang tercinta, maka inilah yang terkasih. Gitu. Nah, lahirnya itu 26 Oktober 2009. Jadi berjarak 2 tahun dari anak saya yang pertama. Nah, lahir di Kota Kupang juga di salah satu klinik bersalin, rumah sakit bersalin lah gitu. Di tanggal itu malam. Malam saya antar, kemudian pagi kira-kira jam 8 jam jam setengah 9 lah dia lahir gitu. Nah, itu juga salah satu yang merubah hidup saya gitu. Jadi kalau yang pertama itu oh begini ya rasanya punya anak, kalau yang kedua itu oh begini ya rasanya punya anak dua, tinggal di kos-kosan yang eh, itu memicu saya untuk wah saya harus bisa menghadirkan kehidupan yang baik buat anak-anak saya, buat istri saya. Jadi saya harus lebih giat lagi cari nafkah. Akhirnya di situ saya memberanikan diri untuk beli rumah pribadi pertama saya dan istri. Itu kita kompromi, yuk kita masih di kos-kosan terus, kita beli rumah lah gitu. Nah, akhirnya kita beli rumah gitu. Itu rumah pertama kami. Nah, Gibran ini dia uh, lebih banyak diskusi sama saya. Beda sama kakaknya. Kalau kakaknya lebih lebih kalau saya bilang introvert mungkin gitu, tapi tidak yang tertutup sekali tidak gitu. Nah, tapi kalau si Gibran ini dia lebih lebih bisa mengekspresikan apa yang dia rasa, lebih bisa mengungkapkan apa yang dia mau gitu. Jadi lebih lebih cair komunikasi kami gitu. Nah, dia memang secara usia dia adiknya Asfa, tapi secara leadership mungkin mungkin dia akan jadi pemimpin terhadap generasi anak-anak saya gitu. Tapi apapun itu toh mereka mereka saya tanamkan bahwa tidak ada yang boleh mendominasi satu terhadap lainnya. Jadi siapapun yang jadi leadership nanti itu kalian harus sama-sama menerima dan harus saling sama mendukung gitu. Nah, sekarang dia kelas 6 SD, sebentar lagi mau SMP. Saya juga sama, saya bicara tentang dia mau SMP. Dulu kan dia masih bayi, nggak kerasa, tidak terasa bahwa oh sekarang dia sudah mau putih biru, dia akan beranjak remaja, mana sekarang sudah belajar bawa motor lagi, gitu. Tapi tidak boleh di jalan raya, hanya di lingkungan kompleks saja. Gitu. Nah, saya juga juga sama seperti kakaknya tidak membebani dia dengan harapan-harapan yang kiranya bisa menjadi
kecemasan tersendiri kalau misalnya itu tidak terwujud. Nah, saya selalu tanamkan bahwa apapun jalan yang akan kalian pilih nanti, kalian harus bertanggung jawab terhadap itu. Gitu. Nah, tentang Gibran ini banyak yang saya bisa ceritakan tentang dia, tapi karena durasinya terbatas, saya ingin katakan bahwa dia salah satu yang bisa memberikan masukan ke saya, dan itu to the point. Dia berani bilang, ayah ini salah, gitu, ayah harusnya begini, ayah tidak boleh begini. Jadi ya saya harus bisa atau mau menerima masukan dari berbagai pihak, salah satunya dari Gibran. Sama ini juga anak-anak yang tumbuh kembang di era digital, yang saya sulit sebenarnya nerima anak-anak saya itu ketergantungan dengan handphone, tapi ya apa boleh buat lah gitu. Dia mau SMP, tadinya dia mau sekolah di Jakarta, cuman kasus pandemi seperti begini, saya bilang, kak kamu di Kupang saja, nantilah kalau mungkin kuliah oke, nggak apa-apa keluar dari Kupang gitu. Nah itu sekilas tentang Fauzan Gibran Rizal, anak kedua saya gitu. Jadi kalau putra mahkota saya itu adalah Asfa, maka ini adalah adiknya putra mahkota yang dia nanti akan punya kerajaan kecil di bawah naungan putra mahkota saya. Itu kalau struktur kerajaan kurang lebih seperti itu gitu. Nah semoga video yang saya tinggalkan ini yang akan mereka kenang nantinya gitu, bahwa saya pernah mengungkapkan atau bercerita, karena komunikasi memang di zaman sekarang lebih banyak mereka mendapatkan informasi dari YouTube, makanya saya titipkan pesan ini di YouTube itu. Nah, oke, untuk next saya akan bahas lagi satu anak saya lagi. Oke, bye bye.